Untuk menghindari itu, kita ingin memprovokasi lebih awal. Sudah. Aceh 2025 itu 20 tahun tsunami. Sangat menarik misalnya kalau kita ingin lihat dengan 20 tahun itu. Gagasan kita, kan gagasan Ya. kita bersama nih. Ada Ya. Bang Sulaiman, ada Pak Li Abdullah, ada Pak Ya. Dr. KBA, ada Pak Dr. Mutakin. Ya. Nah, gagasan kita adalah bagaimana mencatat riwayat Aceh dalam setahun itu dalam bentuk buku. Ya. Dan ini kan sudah kita lakukan selama 4 tahun. Ya, benar. 4 tahun dan yang terakhir buku ini. Ya, patologi sosial. Aceh 2023. Ya. Nah, patologi sosial. Perlu kita terangkan juga bahwa selama 4 tahun ini kita melakukan gagasan membukukan isu-isu di Aceh berdasarkan isu yang disepakati. Ya. Gagasan ini kan gagasan bersama. Ya, benar. Boleh nggak Bang Sulaiman memberitahu kita bahwa apa sebenarnya yang melatar belakangi kita melakukan mencatat Aceh itu dalam bentuk buku selama setahun satu buku? Iya. Mungkin kita mulai dari rencana ke depan mungkin. Oke. Aceh 2024. 2024. Jadi insya Allah akan kita luncurkan pada 31 Desember tahun 2023. Tapi isunya Aceh ke depan. Aceh untuk 2024 karena momentum 2024 politik baik nasional maupun lokal, maka memartabatkan politik dan membangun politik bermartabat saya kira menjadi isu yang sangat penting, dan itu sekilas saya kira kita sudah diskusikan di akhir atau waktu peluncuran buku 2023. Jadi ada problem kenapa martabat itu menjadi penting, karena di satu sisi adalah kita nggak bisa menghindari proses politik dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis ke depan, apakah itu untuk lokal atau untuk nasional. Karena tahun depan isu politik lebih dominan kan? Memang tahun politik ya. Iya. Dan itu bukan cuma untuk nasional, tapi di lokal juga kita, kalau tidak salah sudah berapa pejabat yang menjabat gubernur dan bupati wali kota di Aceh itu yang selama ini itu dipegang oleh pejabat. Jadi akan dipegang oleh pejabat itu saya kira nggak tanggung-tanggung tuh sampai 2 tahun itu luar biasa. Gagasan apa yang akan rencana ditampilkan pada Aceh pada buku Aceh 2024? Kita punya pengalaman saya kira yang tidak baik dalam beberapa episode pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan bahkan mungkin dalam pemilihan pemimpin nasional. Jadi terutama mungkin karena para pendukung ya yang saling tidak bisa menerima satu sama lain. Kemudian kenapa di akhir tidak bisa diterima, karena dari awal memang sudah dibangun berbagai macam keadaan yang membenturkan satu sama lain. Kita berharap sehangat apapun kondisi politik seharusnya itu dijalankan dengan baik. Jadi tidak melibatkan sampai benturan fisik dan segala macam. Jadi yang kita harapkan adalah kehangatan itu akan lahir pemikiran-pemikiran politik apa yang akan ditawarkan untuk membangun kita membangun kita di sini. Jadi ketika nanti sudah terpilih, kita akan mencatat, merekam jejak apa yang dijanjikan itu untuk kita, siapapun nanti akan menang. Saya kira itu yang akan kita catat untuk Aceh ke depan. Dan ini kan kita lakukan secara kerelawanan. Iya, benar. Pak Sulaiman sebagai editor abadi di sini. Ya. Kadang merangkap penulis juga kan? Ya. Saya editor abadi juga. Ya. Sama Pak Dr. Adli juga, Pak KBA, Pak Tuku Mutakin.
Nah, ini kan kita relawan ini. Ya. Artinya bagaimana kita yakinkan orang lain, Ya. penulis juga dapat menyumbangkan tulisannya, lalu kita bukukan dan kita sama-sama ingin mencari pencerahan sebenarnya dari pandangan penulis. Nah, kira-kira untuk tahun ini kesulitan nggak? Karena pengalaman kemarin kan kesulitan kita kan? Iya, agak Pengalaman kesulitan. kemarin ini kan kita ajak untuk publik. Iya, benar. Publik gratis lagi. Iya. Mereka kita minta untuk mengirim artikelnya, lalu kita publish gratis, kita kasih buku gratis juga lagi. Nggak ada yang. Masalahnya nggak ada perempuan lagi. Padahal ini untuk publik, kita share flyer kan. Benar. Tapi ada Reihal kemarin yang janji juga nggak sempat biar dia denger lah kan. Reihal ada misalnya Cut Asmaul Husna itu sudah berhari-hari mau udah kita close. Janji juga tapi nggak ada juga kan. Ada 6 kalau nggak salah yang janji yang akan menulis dalam buku Aceh 2023. Tapi sampai tenggat waktu terakhir. Padahal tenggat terakhir itu sudah kita geser sampai 5 kali itu. Kita geser karena tulisan yang masuk masih sedikit. Nah, untuk 2024, Aceh 2024, apa strategi supaya kawan-kawan yang lain dapat memberi artikel atau pandangannya untuk Aceh 2024? Kalau pengalaman sebelumnya itu sebenarnya sama. Jadi begitu acara kita luncurkan buku misalnya Aceh 2023, kita langsung siap kantor dan menerima artikel untuk Aceh 2024. Itu yang kita lakukan dari segi persiapan. Tapi ternyata di pengalaman 4 buku, ini mungkin yang agak berhasil di buku pendidikan. Yang ini agak tebal kali ini ya? Iya. Tapi yang lain saya kira masih sedikit yang kirim. Menurut pengalaman saya sepertinya bukan karena pengalaman. Bukan karena pengalaman. Bukan karena nggak memiliki gagasan, tapi karena waktu atau hal lain lah ya. Yang pertama waktu, yang kedua mungkin dalam dunia tulis-nulis itu keberanian untuk mengungkapkan gagasan itu juga satu hal. Itu yang dialami oleh teman-teman saya kira. Jadi orang memang tidak salah di satu sisi ingin pemikiran dia paripurna. Padahal pikiran apapun itu harus diungkap menurut perkembangan sejarah kan. Jadi kadang-kadang apapun yang dipikir sekarang dianggap terlalu sederhana, mungkin setahun atau 2 tahun ke depan itu tidak lagi sederhana. Nah, untuk menghindari itu kita ingin memprovokasi lebih awal. Salah satunya melalui podcast. Jadi kita targetkan karena kemarin di Aceh 2023 itu kita rencanakan ada sedikit review. Nah, itu nggak jalan. Tapi karena untuk Aceh 2023 kan ada yang ditolak satu kan, karena memang nggak sesuai dengan tema. Nggak sesuai tema. Tapi proses review terhadap naskah itu nyaris tidak dilakukan. Kita berkeinginan untuk Aceh 2024 itu ada proses review untuk guru-guru kita itu ingatkan bahwa seberapapun kita lahirkan ini tetap kita bertumpu pada kualitas standar lah untuk. Tapi kan abang kan selalu mengingatkan kita konsistensi ini. Kenapa kita konsisten menulis Aceh 2000 mulai Aceh 2020, Aceh 2021, Aceh 2022 hingga Aceh 2023 dan ke depan juga akan ada insyaallah Aceh 2024 itu kan perkataan Prof. Yuni Sabi itu. Iya, konsistensi kita bangun pemikiran, sumbangan pemikiran untuk Aceh. Dan beliau hadir selalu. Ya, kecuali kemarin beliau kurang. Iya. Jadi itu juga membuat kita malu. Jadi konsisten intelektual itu kita dapat dari beberapa guru kita itu yang selalu memberi semangat ke kita. Nah, ini kita membayangkan nanti kalau ke depan 2024 itu sudah ada 5 tahun berturut-turut, maka mungkin secara formal kita akan hantarkan buku ini untuk terutama untuk pengambil kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan secara langsung. Dan itu saya kira harus kita antarkan. Walaupun
kita tidak menjamin bahwa Gagasan misalnya gagasan Aceh 2023 apakah secara konsep itu sepenuhnya terpenuhi enggak? Karena ini potongan-potongan pikiran yang kita tampung. Ya, ya. Jadi misalnya dalam potret baru patologi sosial itu, kalau kita tanya misalnya apakah secara konsep itu terjawab semua hal, itu mungkin enggak. Karena ini memang bukan kita kajian mendalam. Ya, bukan kajian dari awal yang kita ini, tapi berdasarkan sumbangan pemikiran dari penulis yang ikut serta. Tapi setiap penulis saya kira sudah berusaha mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi di Aceh. Misalnya kalau di buku Aceh 2023 itu misalnya Pak Dr. Kamaruzaman Bustaman Ahmad itu dengan sangat baik itu memberi catatan ada 3 hal penting yang terjadi di Aceh itu. Berarti Bang, saya potong. Berarti ke depan setelah ada buku Aceh 2024, berarti udah bisa kita gagas Aceh 2025 misalnya dengan satu topik dan kajian pendekatan tertentu yang itu bisa memberi sumbangsi untuk pengambil kebijakan. Ada potensi untuk ke situ. Bisa. Misalnya saya diskusi dengan beberapa teman pegiat kebencanaan itu kan Aceh 2025 itu 20 tahun tsunami. Nah, sangat menarik misalnya kalau kita ingin lihat dengan 20 tahun itu pemimpin Aceh itu seberapa kuat sudah memiliki seberapa aware terhadap pertama tentang kebijakan mitigasi bencana. Yang kedua tentang keberpihakan kondisi keakanan. Jadi kan kalau sejauh mana juga bangunan yang dibangun itu sesuai dengan konteks kebencanaan dan daerah kebencanaan. Sekarang misalnya kan beberapa daerah yang dekat sekali perumahan dengan laut. Apakah itu artinya di mana peranan mengambil kebijakan juga kan? Saya kira ada banyak hal nanti yang bisa dilihat di Aceh 2025. Jadi kita yang kita lihat mungkin nanti kita akan undang penulis-penulis dari berbagai disiplin ilmu untuk membahas itu. Nah, mungkin kalau secara makro kita lihat, kita selaku editor mungkin yang bisa kita provokasi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah 20 tahun. Di titik mana kita sudah ada, baik di sisi kebijakan, di sisi implementasi. Kalau orang lain entah mungkin yang tidak merasakan bencana, tapi kita yang sudah merasakan bencana seharusnya kita sudah memiliki titik anja yang bisa terukur sesudah 20 tahun misalnya. Nah, ini baru kita diskusi dengan teman. Mudah-mudahan nanti di malam peluncuran Aceh 2024 mungkin kita akan secara konkret nanti melahirkan tema 2000 Aceh 2025. Tapi ini dari empat yang sudah 4 tahun terbin 4 tahun ini itu juga sisi menarik. Misalnya kita mulai dari Aceh 2020. Dan ini agak umum ya. Ini masih agak umum. Sosial, politik dan pembangunan. Tapi 2021 kita sudah mulai dengan sumber daya alam. 2022 kita sudah mulai dengan pendidikan. Nah, Aceh 2023 itu patologi sosial. Mungkin fokus ya. Kenapa? Karena persoalan-persoalan sosial yang kita lihat di media itu luar biasa ini. Betul. Cuman di buku ini memang sebagian itu terfokus pada kekerasan seksual. Padahal konsep dan ini kan masih momentum. Kekerasan seksual tahun 2022 kan ngeri sekali dia. Ya, ngeri dia, Aceh. Karena sebagian kasus itu kan dilakukan oleh orang-orang dekat. Nah, itu yang ngeri sebenarnya. Itu memang sudah ini ya, memang apa namanya? Dilakukan pengetahuan umum bahwa kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan itu kan sering sekali dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, itu menyedihkan. Jadi kalau pengambil kebijakan tidak menyiapkan apa yang mesti dilakukan,
kemudian penegak hukum misalnya tidak menyiapkan langkah-langkah apa yang preventif misalnya yang akan berguna bagi proses penanggulangan ini. Nah, ini kita nggak bisa bayangkan dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Karena kecenderungan kasus itu kita bisa uji dia melalui kasus konkret kan. Bang, mungkin ini yang terakhir. Kehadiran buku Aceh 2022, 2023, 2021 yang sebelumnya, ini kan nggak terlepas dari provokasi sebenarnya. Provokasi dari Prof. Yuni Sabi. Dan kita pun sekarang kan usianya sudah mulai menanjak juga, Pak. Sudah mulai. Kita ini harus cari anak muda yang mesti kita provokasi juga untuk melanjutkan minimal kita sanggup generasi. 3 judul, 3 lagi misalnya, nanti ada orang-orang muda. Kemarin kan hadir tuh Muda Bentara, Jabar apa? Banyak sudah mulai banyak. Hadir. Nah, ke depan kita arahkan mereka aja ya ini. Kita harap ada yang mau jadi relawan nanti. Jadi kita tinggal diskusikan saja apa yang mesti kita lakukan dan hasil diskusinya itu kita serahkan sama anak-anak muda seharusnya. Jadi Aceh 2000 untuk buku Aceh 2024 ini sudah bisa mulai ajak kawan-kawan untuk menulis. Kapan deadline-nya? Politik. Ya kita harap itu Agustus atau September itu semua sudah terkumpul. Kalau ada yang Juni Juli lebih bagus ya. Jadi kita punya waktu untuk baca-baca juga, edit juga ya. Iya, kita harapkan ada 2 bulan itu untuk pertama 1 bulan untuk proses review. Kemudian 1 bulan lagi untuk proses editing. Jadi yang selebihnya mungkin itu untuk proses persiapan, proses cetak dan segala macam. Nah kita harap mungkin paling lambat itu yang awal Oktober lah. Atau akhir September itu semua sudah terkumpul dengan baik naskahnya. Dan topiknya politik. Jadi dengan beragam dimensi ya. Ya, kita undang semua ilmuwan untuk mengepung soal ini dan kita akan memberi kontribusi pikiran kita untuk terutama yang praktis saya kira untuk pengambil kebijakan. Jadi apa yang mesti dilakukan saya kira menjelang tahun 2024 itu yang mesti dilakukan oleh pengambil kebijakan. Nah, itu harus dilihat dari berbagai sisi ilmu saya kira. Jadi, tapi kan penulisnya kan siapapun bisa kan? Bisa. Jadi tidak mesti orang politik saja. Tapi jadi kalau ada misalnya orang ketua partai ya kan? Akademisi, kemudian praktisi atau pengusaha menulis kan nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kita akan dapat semua perspektif nanti. Jadi dari politisi kita akan dapat pengalaman politik. Dari orang hukum kita akan dapat gimana potret kebijakan politik. Kemudian dari orang sosiolog kita akan dapat bagaimana potret realitas empiris kan. Yang kita harapkan itu pengalaman itu nanti yang bergabung sedemikian rupa dalam sebuah buku dan mudah-mudahan semua pemikiran itu kita sampaikan kepada pengambil kebijakan. Tapi kadang-kadang kita serahkan soal misalnya nanti sampai di sana buku akan berada di satu tempat. Itu lain soal. Tapi kita harapkan bagi-bagi tugas bisa menjadi masukan kan bagi pengambil kebijakan supaya kerja mereka juga lebih ringan. Akan terbantu mudah-mudahan walaupun mungkin secuil dari persoalan besar yang ada di lingkungan kita. Itu kurang lebih. Baik, makasih Bang. Yang pasti Abang harus jaga kesehatan ya. Amin. Kami masih butuh Abang. Baik, demikian. Makasih Bang Sulaiman. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tidak ada halangan Aceh 2024. Kita tunggu karya-karya, tulisan-tulisan atau artikel-artikel kawan-kawan dari profesi apapun untuk kita himpun menjadi Aceh 2024. Ya, insya Allah. Demikian Rakan Sago, diskusi dengan kami dengan saya panggil Bang ya, Bang Sulaiman Tripa. Bang Sulaiman Tripa, dan kami menunggu artikel Anda, artikel kita semua untuk kita kumpulkan gratis.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.